Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Ramadan yang berbeda. Masih ditemani oleh yang terhormat, ada guru kita, ada bapak kita, ini Bapak Menteri Agama, Bapak Fahrul Razi yang sudah hadir di sini. Ya mungkin tadi ada sedikit pertanyaan dari Bapak, kok tumben nih jamaahnya nggak ada katanya. Ya. Sepi amat studio. Ya memang Pak, ini mengikuti instruksi anjuran dari pemerintah juga, ya Islam itu Indah juga melaksanakan physical distancing. Jadi untuk jamaah sementara tidak bisa hadir ke studio. Tapi mereka pada menonton dari rumah. Ini Masya Allah luar biasa. Pak Menteri, mau sapa dulu Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung. Yang baru bergabung, Silakan, Indonesia bagian tengah dan timur Pak, mohon izin. Para jemaah yang Indonesia bagian timur maupun tengah, selamat bergabung. Senang sekali kami semua bisa kembali bergabung dengan bapak-bapak ibu sekalian. Masya Allah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan insya Allah nanti kita dapat melaksanakan puasa dengan baik sebagaimana mestinya. Amin. Amin. Alamin. Tadi sedikit lagi nih, tadi katanya Bapak ada yang mau menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syam. Wah, boleh. Masih ingat nih Bapak ya? Mudah-mudahan nanti ya mungkin kalau kurang pas banget mungkin Pak Ustadz bisa tolong tambahkan ya. Siap. Tadi kan dibacakan Al-Baqarah 184. Di situ dikatakan bahwa jadi ada 3 kelompok, ada golongan yang manusia yang bisa tidak puasa. Satu dalam perjalanan tadi sampaikan ya, kedua sakit, ketiga yang memang tidak mampu. Kalau yang 1, 2 ini dalam perjalanan dan sakit harus diganti pada hari berikutnya ya. Betul. Pada kesempatan berikutnya. Kalau memang yang sudah tidak mampu yang tua renta ya harus membayar fidyah ya. Betul. Gitu ya. Nah masalah sakit ini ya. Nah karena kita dalam situasi corona ini butuh badan yang sehat supaya kita daya tahan tubuhnya kuat. Bagus, Nah betul. menurut saya kalau sakit dalam kaitan puasa kali ini tolong betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Sebagai contoh, kalau saya merasa sudah demam agak tinggi, kalau dalam puasa-puasa yang lalu saya lantam aja, enggak apa-apa sampai buka puasa. Sampai buka puasa. Oh benar nih, bagus nih. Tapi kalau sekarang dalam situasi corona gini mungkin tolong timbang sekali bagaimana kondisi badan kita. Meskipun kita merasa saya kuat tetap sampai buka nanti. Tapi kalau terasa memang demam kita sudah mulai tinggi, ya sebaiknya kita segera ya makan saja buka puasa dan pasti insya Allah saya kira tidak termasuk yang berdosa lah gitu Masya ya. Allah ya. Karena sakitnya memang harus dihadapkan kepada masalah ancaman corona ini ya. Benar. Ya. Mungkin Pak Ustadz kira-kira sependapat nggak itu Pak Ustadz? Saya sepakat Tapi saya senangnya gini, betul banget karena corona itu masuk kepada orang yang tubuhnya itu rentan. Ya. Yang imunnya tuh lagi turun. Nah tadi kalau misalnya seandainya dia sedang tidak enak badan itu berarti kan kondisi imunnya sedang turun. Nah itu bisa saja terserang dengan penyakit corona tadi. Lebih baik dibatalkan puasanya. Tadi Pak Menteri di segmen sebelumnya sudah menganjurkan. Betul. Mungkin biasanya kalau orang sahurnya cuma air minum doang, air putih saja. Tapi kali ini harus banyak makan. Sarapan yang benar. Karena Iya. betul-betul kita harus punya fisik yang luar biasa. Masya Allah. Betul, Kita lanjut lagi nih, mohon izin Pak. Sebelumnya nih Pak ada pertanyaan lagi nih dari sosial media Islam itu Indah untuk Ustadz Syam nih ya. Dari Seril.alatas. Wah ini Masya Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Tapi masalahnya masih ada teman aku yang susah banget buat laksanain ibadah puasa. Anaknya temanku juga susah banget disuruh puasa. Padahal kita kan pengen banget mereka bisa maksimal puasanya di bulan Ramadan ini. Tapi suka susah dan bingung sendiri cara ngajarin dan ngasih taunya. Gimana solusinya? Wah ini buat anak-anak muda nih kayaknya yang kadang-kadang ngajak suka teman gitu kan. menyepelekan puasa ini. Gimana Ustadz Syam? Kalau bicara tentang belajar puasa karena ada anaknya teman tadi, paling ingat Pak Menteri waktu masih kecil dulu. Waktu masih kecil, waktu dipaksa puasa dengan orang tua, ternyata paling enak kalau kita ke rumah nenek. Karena nenek itu nggak tega. Kalau nenek udah lihat kita kayak, wah kayaknya perasaan dia nggak enak. Buka aja nak, jangan kasih tahu bapakmu, jangan kasih tahu mamamu. Paling enak ke rumah nenek. Tapi itu untuk anak kecil. Kata Rasulullah umur 6 tahun sudah diperintahkan, umur 10 tahun kalau enggak dikasih hukuman. Tapi mungkin hukuman saat ini dengan hukuman pada zaman itu berbeda. Kalau pada saat itu mungkin dipukul fisiknya, kalau sekarang dipukul perasaannya. Bagaimana cara dipukul perasaannya? Kalau kau nggak puasa, aku matikan wifi. Nggak bisa kau main game online lagi. Kalau kau nggak puasa, aku sita handphone mulai. Itu pukulan perasaan atau pukulan non fisik yang bisa berlaku sekarang. Maka Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana dengan mengajak teman? Kalau mengajak anak, insya Allah orang tua di rumah yang sedang nonton acara ini lebih tahulah. Karena mereka yang paling dekat. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasulullah pertama kali berdakwah dengan orang-orang yang terdekatnya. Karena hanya orang-orang yang terdekat mengetahui perasaan orang terdekatnya. Allah katakan dalam ayat tentang dakwah, uda'u ila sabili rabbika
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dakwah kepada teman kita itu Allah katakan dengan word uda'u. Uda'u itu dalam bahasa kita adalah invitation atau undangan. Gak mungkin Syam ngundang seseorang yang gak Syam kenal. Bagaimana kita dakwahi orang kalau kita gak kenalan dulu gitu loh. Jadi ujuk-ujuk datang ke postingan orang lain terus komentar, lo gak puasa hari ini. Siapa kita mau dakwahi orang sedangkan kita belum kenal dengan mereka. Maka Allah katakan uda'u, bukan amru, bukan perintahkan tapi uda'u. Uda'u itu undang mereka. Kalau namanya undangan pasti kenalan dulu, deket dulu. Apalagi dengan sahabat sendiri, punya teman sendiri. Kita tahu kebiasaan dia. Kita tahu bahasa yang dia sukai. Caranya bagaimana? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu mencontohkan. Lihat gue puasa, lo juga harus puasa dengan bahasa kita lah ya. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang sangat baik gitu, yang sangat sopan, bukan malah menggurui orang lain atau menjudge orang lain. Dan yang terakhir, kalau mungkin sahabat mungkin udah biasa, maka ini yang paling cocok nih. Wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebat dengan cara yang lebih elegan dari cara dia mendebat. Misalnya dia mendebatnya, ngapain sih kita puasa? Kan sama aja gitu. Puasa, menahan lapar dan haus dengan puasa, bedanya cuma satu. Bedanya ada di niatnya. Syam misalnya, habis ceramah di Islam itu indah, lupa makan sampai maghrib, tapi tidak berniat puasa, nggak dapat pahala puasa. Tapi ada orang yang berniat puasa di subuh harinya, sebelum masuk waktu imsak, dia sudah berniat puasa sunnah misalnya, Betul. tapi ternyata dia lupa pas azan asar dia minum, dia pikir azan maghrib. Dapat pahala puasa, tetap lanjut puasanya karena Masya niatnya Allah. tadi. Tapi Maka kalau niat Ustaz ini yang Syam, membedakan. Ustaz Syam kayaknya jangan sampai kelupaan makan, ntar jadi kurus begini makanya nih. Iya, Harus sering makanya. ingat makan. Makanya nenekku tidak tega gitu. Tapi ini Masya Allah bicara permasalahan anak-anak ini memang gak mudah. Kalau dulu saya waktu masih kecil saya selalu ngingetin teman-teman kita. Ini kalau puasa ini langsung nilai Allah. Karena orang tua saya bilang itu. Saya penasaran. Jadi Allah Mau itu tanya Pak ngeliat Menteri terus dulu. ke kita. Waktu Pak Menteri masih kecil. Iya. Gimana puasanya? iya. Di Aceh. Saya kira puasa itu malah kalau waktu kami kecil, Ya. itu boleh katakan ya saling berlomba. Oh iya. Saling berlomba. Jadi kalau Masya ada yang Allah. puasanya batal sangat malu gitu lah ya. Oh iya. Jadi ada budaya perasaan itu. malu ya Betul, kalau kita iya. tidak puasa. Ya, jadi saya kira bagus itu. Ya. Jadi kalau mereka anak-anak kan Iya, kami dulu waktu puasa pun masih main bola. Begitu habis lelah geletakan di tepi lapangan itu. Nggak ada yang berani minum, kalau minum malu gitu Malu, ya. Jadi, budaya malu budaya pada malu saat itu itu. boleh Iya, juga iya. Jam berapa tuh Pak main bolanya Pak? Ya, Jam berapa tuh? kadang-kadang siang-siang itu. Iya. Ini Sana. sekarang masih banyak nih anak-anak Anak-anak kayak zaman gini. dulu kan gitu. Bener. main bola, ada. Ini Masya Allah. Sampai saling ngamati. Ya. Pokoknya kalau yang sampai ada minum ke buka malu gitu. ya. Malu. Udah, Jadi tak harus ada budaya malu juga ditanamkan Budaya kepada malu anak-anak untuk ditanamkan. batal puasa di depan teman-temannya. Ini Masya Iya, Allah luar biasa. iya. Ini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya di sosial media buat Ustadz Maulana nih. Dari Instagram juga dari @fitrio_royani. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini Masya Allah. Saya mau bertanya, di tengah wabah seperti ini apakah para tenaga media yang sedang merawat pasien Tenaga COVID-19, perawat medis ya, yang sedang merawat pasien COVID-19, apakah boleh untuk tidak berpuasa? Apalagi dengan jumlah pasien yang terus menambah, pasti para tenaga medis kelelahan. Mohon penjelasannya. Wah ini kayaknya sepertinya apa yang masuk tadi di sebelumnya ya. Ini Masya Allah luar biasa, ini postingan yang di belakang saya sudah ada gambarnya nih. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Ada juga postingan dari Agim juga nih Ustadz. Coba kita lihat. Mana postingan dari Agim? Coba kita lihat dulu deh. Coba mana dia? Oh iya. Ini di belakang. Oh, ini dia tuh potret para petugas medis yang berjuang Ya menangani Allah. wabah COVID. Ada yang kelelahan. Ya Karena Allah, mereka langsung ini ya sholat juga pakai seragam. Karena sekali pakai doang itu APD Ustadz. Jadi nggak bisa dipakai berkali-kali. Sekali pakai udah dibuka, udah langsung dibuang. Nggak boleh dipakai lagi. Ini coba kita lihat. Ini sedih banget Masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena perihal ini terus terang kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketahuilah bulan Ramadan adalah bulan ujian lalu bertambah pahalanya karena kita lagi diuji dengan wabah ini. Jadi walanabluwannakum bisaminal khawfi wal ju', artinya orang yang melaksanakan ibadah itu pahala sabarnya satu. Tapi alangkah hebatnya bertambah 2 kali lipat jikalau dia bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Lalu akan berlipat ganda 3 kali lipat lagi pahalanya jikalau dia dalam hal ini diuji dengan ujian
Dalam artinya bersabar dalam ujian. Sabar dalam perintah, sabar dalam larangan, dan sabar dalam ujian. Berarti Ramadan tahun ini luar biasa. Dan ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Yang dilaksanakan oleh beliau adalah fardu kifayah dalam artian selain fardu ain dalam ini ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi ada fardu kifayah untuk menyelamatkan orang. Jadi dalam hal ini mereka dimaklumi kalau memang maaf saya pinjam kata-kata ini kalau memang tidak sanggup demi daripada dia harus sakit juga. Betul. Kata Pak Menteri bagus ya Pak. Betul, Jadi ya. harusnya seperti itu. Jadi daripada dia ini puasa masih kita bisa jalankan. Orang menyusui aja, orang hamil aja kalau memang membahayakan pada dirinya itu bisa dia untuk dalam artian untuk tidak berpuasa dulu. Dalam artian nanti diganti pada bulan berikutnya. Sama orang-orang yang dalam artian garda terdepan. Yang dalam artian kalau beliau tidak ikut untuk membantu. Bisa jadi ada korban berikutnya. Betul. Karena ini kan tidak bisa meninggalkan tugasnya. Mereka ada informasi bahwa mereka diganti seat. Berarti mereka 8 jam pakai baju itu. Dan itu satu kali pakai. Dan panasnya luar biasa. Dan susah. Yang mereka itu katanya susah minum, bukan takut minum ya, karena takutnya nanti dibuka lagi. Bahkan yang saya kasihan itu kalau mereka mau ke toilet. Betul. Nah ini luar biasa. Nah pada posisi seperti ini ada rukhsah bagi mereka, ada keringanan buat mereka. Kalau memang membahayakan pada tubuhnya boleh. Dan nanti diganti pada bulan berikutnya. Iya. Karena apalagi bukan menyangkut pada diri beliau aja, tapi menyangkut orang-orang di sekitarnya Masya yang beliau Allah. bantu yang luar biasa. Ya Allah itu maha tahu sih ya. Allah Masya maha ya. tahu, Allah Allah maha itu tahu. maha besar, Allah itu Ya. maha tahu bagaimana kesulitan kita seandainya kita Iya. sedang menghadapi pekerjaan yang harus memperjuangkan mengobati orang dengan menggunakan APD karena Iya. kita tahu persis ya maksudnya kalau APD itu rapatnya kurang lebih seperti kayak baju jas hujan. Atau mungkin kalau tahu sauna suit buat fitness atau nge-gym, nah itu kurang lebih seperti itu dan itu panasnya luar biasa bahkan APD ini lebih panas karena dalamnya ada pakaiannya lagi. Nah ini Masya Allah jadi benar-benar rasanya seperti apa nggak kebayang sama saya ya mudah-mudahan buat para tim medis ya. Insya Allah Allah kasih keringanan pastinya ya buat mereka yang tidak kuat puasa mungkin diberikan kesempatan nanti untuk dibayar di hari-hari berikutnya selain di bulan Ramadan. Amin. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih pertanyaan yang berikutnya dari sosial media dari Islam Itu Indah. Ini kayak cocoknya buat Pak Menteri nih, Pak Fahru Rozi yang jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Itu Indah di bulan Ramadan ini kali ini berbeda. Keadaannya di mana kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Namun ada yang sering saya dengar ya, ini dari Hana Marcelina 18 nih. Dengar kayaknya sholat taraweh kemungkinan tidak ada karena keadaan yang tidak memungkinkan sekarang. Nah sikapnya bagaimana harusnya kita terima kemudian dilaksanakan supaya tidak ada keraguan jika memang tidak dilaksanakannya sholat taraweh seperti tahun lalu. Terima kasih buat Ustaz-Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit salah kata-kata mungkin ya. Mungkin bukan yang ditiadakan. Bukan yang ditiadakan tapi dilaksanakannya di rumah. Mungkin gitu Pak Menteri ya. Mungkin sedikit Betul, penjelasan mohon dilaksanakan izin. di rumah bersama keluarga inti. Betul. Nah, di sini kita memperhatikan betul masalah protokol masalah kesehatan ya. Ada bagaimana menjaga jarak dan lain sebagainya. Kami garis bawahi tentang masalah tarawih ini bahwa sebetulnya kita nggak usah ragu juga dalam situasi seperti ini kita tarawih di rumah bukan berjamaah di masjid. Karena kan menurut riwayat kan Rasulullah juga melaksanakan tarawih di masjid-masjid hanya 3 kali. Betul. 3 kali. Setelah itu beliau tarawih di rumah dan kemudian umat-umatnya juga ikut tarawih di rumah masing-masing secara berkumpul dengan keluarga intinya saja. Kemudian tarawih baru muncul kembali menjadi sholat berjamaah di masjid pada era Sayyidina Umar ya. Karena beliau melihat bahwa setiap rumah itu ada tarawihnya dan bagaimana kalau kita kumpulkan saja sekalian silaturahmi bertambah luas. Nah itulah kita lakukan tarawih di masjid yang selama ini kita lakukan. Memang manfaatnya banyak sekali. Di situ kita bisa bersilaturahmi lebih luas, kemudian satu sama lain bisa saling nasihat menasihati dan lain sebagainya ya. Tapi dalam situasi seperti ini kita maklumlah. Kalau kita kumpul rame-rame begitu sangat rawan terhadap ketularan penyakit COVID-19 ini. Betul. Apalagi sekarang COVID-19 banyak juga yang tidak punya gejala. Iya. Kelihatannya sehat saja gitu. Tahu-tahu ada yang sakit di tengah-tengah kita nggak tahu kita.
begitu habis sholat, terawih kita pulang, kita bawa virus itu ke rumah. Nauzubillah. Anak cucu-cucu kita, anak kita mungkin terkena. Jadi saya kira tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun kalau kita melakukan tarawih di rumah, karena Rasulullah pun dulu melakukan tarawihnya di rumah. Tapi mungkin Pak Ustadz yang bisa lebih mengangkat tuh dari Pak Ustadz. Mungkin sekaligus pembelajaran kali Karena Ustadz salat ya. tarawih itu adalah salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Betul. Atau singkatnya salat yang santai. Iya. Jadi salat yang santai dilaksanakan di waktu santai. Itu. Iya, tapi saya senang. Sebagai tambahan pahala ibadah. Justru kalau saya, Pak Menteri, memang biasanya kan kalau tausiah kan kalau Ramadan di masjid, lalu sholat tarawih di lapangan. Tapi kalau nanti pulang di rumah, baru lebih usul lagi. Betul. Enggak, tapi kalau saya senangnya gini Ustadz, ini mungkin juga pembelajaran buat semua yang selama ini mungkin hanya menjadi makmum saja di masjid, tarawih ya. Dan nggak ngerti bagaimana tata cara tarawih. Nah sekarang semua saatnya belajar nih. Belajar di rumah masing-masing, benar ya Pak Menteri ya? Setuju, betul. Menteri, Pak Menteri belajar menjadi imam. Karena menjadi imam ini nggak mudah loh. Menjadi imam tarawih ini, ya kan? Apalagi kalau ada bilalnya mengingatkan yang berikutnya. Tapi itu seru banget ya. Seru itu, bener. Wa maghfiratan Wa rahmah, ya tawwabu ya wasial maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Ini Masya Allah luar Ya, biasa. saya punya cucu suka jadi imam. Ya gitu. Tapi belum jadi imam, biasanya adik-adik abang-abang ingatkan. Jangan baca An-Naba ya, panjang itu. Oh ya, pengalamannya gitu Biasanya ya. dia langsung janji, enggak baca An-Naba kok, baca yang pendek aja gitu. Iya, dan juga sekaligus juga melatih kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena kan jadi imam ini kan, kalau kita bicara masalah tentang sholat tarawih ini kan ada macam-macam ya. Ada yang mungkin yang 11 rakaat, ada yang 23 ya. Nah ini kan bacaan surahnya beda-beda. Betul. Nah kalau misalnya seandainya sama diledekin manaknya, bapak surahnya ini terus Dan, katanya gitu ya, lagi. ini kan ajan tarbiyah juga dalam artian betul-betul orang tua dalam hal ini melaksanakan ayat ku ampusakum wa ahlikum nar. Betul. Diri dan keluarga kan? Betul, betul. Kan itu yang dianjurkan. Diri dan keluarga dari apinya neraka. Jadi bergantian. Nah, mungkin dari Pak Menteri ada yang mau disampaikan lagi nih untuk masalah tarawih ini nih. Coba buat yang di rumah, Pak Menteri mohon izin. Menteri, Mungkin masalah tarawih di sama-sama rumah. belajar, sama-sama belajar untuk bagaimana caranya menjadi imam yang baik. Coba, mungkin ada apa yang bisa disampaikan Pak Menteri, mohon izin. Iya, saya juga kalau mau jadi imam tarawih, paling enggak siangnya udah saya hafal itu. Persiapkan. Yang pertama saya baca ini, kedua baca ini, Bener. ketiga baca ini ya. Karena kalau enggak nanti kita kan enggak ingat juga. Tadi saya baca surat apa ya? Iya. Nah, Pak, mohon izin Pak Menteri. Saya kan kalau saya tulis tuh, nanti rokaat 1 ini, surahnya rokaat 2. Itu boleh nggak ditulis begitu? Nanti saya taruh depan. Jadi saya ingat terus, abis ini apa gitu. enggak usah. Cuman sebelum sholat kita udah persiapan. Oh, sudah Nah, persiapan harusnya ya. Kalau satu ini, dan nanti biasanya kan yang apa witirnya kan kembali ke yang awal juga. gitu ya. Masya Allah. Tapi senang, biasanya kalau saya kan cucu-cucu juga umumnya sekolah-sekolah Islam ya. Betul. Jadi mereka juga rebutan jadi imam juga. Jadi di rumah Pak Masya Allah, Menteri Ya. Menjadi imam rebutan gantian. jadi imam. Cucu Ya. ya. Meskipun ya kadang-kadang ada yang lucu juga. Begitu dia lupa dia balik bilang, Dek lupa. Tapi ini Masya Allah luar biasa nih. Pembahasannya jadi semakin menarik nih buat jam yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Masih pembahasan tema kita pagi hari ini. Ramadan yang berbeda. Ya sekali lagi kita sama-sama mendoakan untuk semua keluarga kita. Yang mungkin saudara tetangga atau mungkin yang lain yang sekarang sedang terpapar virus corona. Kita doakan sama-sama untuk bisa diangkat penyakitnya dan bisa kembali lagi pada keluarganya. Buat jam yang di rumah, jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.